Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Ose dengan nomor NIM 221F10145, kelas 22A1 dengan jurusan PLB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyandang disabilitas tunadaksa dengan dosen pengampu Bunda Sugi Hartati SPD MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang definisi dan penyebab dari anak tunadaksa. Anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat pada inderanya. Selanjutnya, istilah cacat ortopedi terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti orthopedical handicap. Ortopedikal yang mempunyai arti berhubungan dengan otot, tulang, dan persendian. Dengan demikian, cacat ortopedi kelainannya terletak pada aspek otot, tulang, serta persendian, atau dapat juga merupakan akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang, dan persendian.
Baik, saya akan membahas yang kedua tentang penyebab ketunadaksaan. Penyebab terjadi ketunadaksaan dapat dikelompokkan menurut saat penyebab terjadinya. Yang pertama, sebab sebelum kelahiran atau biasa disebut dengan fase prenatal. Pada fase ini, kerusakan dapat disebabkan yang pertama, penyakit yang menyerang ibu hamil, misalnya infeksi spilisi atau rubella. Yang kedua, bayi dalam kandungan terkena radiasi. Yang ketiga, ibu hamil mengalami kecelakaan sehingga mengganggu pembentukan sistem saraf pada janin. Yang berikutnya, bayi tidak sama dengan ibunya. Atau bisa juga pada saat ibu hamil terkena benturan yang keras sehingga mengganggu janinnya. Ada juga terkena virus toksoplasma. Ada juga kromosom antara ibu dan janin tidak sejalan, yang dimana mengakibatkan bayi mengalami kecacatan. Baik, yang kedua, sebab-sebab pada saat natal atau fase natal. Hal-hal yang menyebabkan ketunadaksaan pada saat natal antara lain baik proses kelahiran yang terlalu lama yang dimana pinggul ibu yang terlalu kecil yang mengakibatkan anak susah dilahirkan. Kerusakan jaringan saraf otak. Kerusakan jaringan saraf otak bayi mengalami kurangnya zat asam. Yang berikut bayi lahir sebelum waktunya atau bayi prematur. Atau pada saat kelahiran bayi dibantu dengan alat-alat medis yang dimana mengalami ketunaan. Yang berikut sebab-sebab setelah proses kelahiran atau biasa disebut dengan fase postnatal. Hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan otak setelah bayi dilahirkan antara lain, yang pertama ada kecelakaan yang merusak otak bayi. Yang kedua, penyakit atau tumor pada otak. Yang berikutnya ada virus polio, di mana menyerang sumsum tulang belakang anak. Kurangnya oksigen, di mana mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh. Atau pada sel sarafnya, di mana mengakibatkan ketunaan pada anak tersebut. Ketunaan biasanya terjadi pada anak yang berumur 5 tahun. Klasifikasi anak tunadaksa. Agar lebih mudah memberi layanan terhadap anak-anak tunadaksa, perlu adanya sistem penggolongan atau klasifikasi. Penggolongan anak tunadaksa bermacam-macam.
Salah satunya di antara dilihat dari sistem kelainan yang terjadi pada sistem cerebral atau cerebral system, kelainan pada sistem otak dan rangka atau musculus skeletal system. Penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainan terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau CP atau kelumpuhan otak. Cerebral palsy ditandai oleh adanya kelainan gerak, sikap atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otot. Soehartos 1982 mendefinisikan cacat cerebral palsy penyebabnya terletak dalam otak. Kadang-kadang juga terdapat gangguan pada penginderaan, ingatan, dan psikologis atau perasaan. Menurut derajat kecacatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi ringan. Yang pertama diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ringan, dengan ciri-cirinya dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri. Yang kedua sedang, itu dengan ciri-cirinya membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti berat. Yang ketiga berat, itu dengan ciri-ciri tubuhnya membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi atau bicara dengan menolong dirinya. Jadi tadi untuk derajat kecacatan cerebral palsy itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada ringan, kedua ada sedang, dan ketiga ada berat. Sedangkan menurut letak kelainan di otak dan fungsi gerakan cerebral palsy disebabkan atas yang pertama spastik. Jadi cerebral palsy tadi itu dibedakan juga ya. Ada CP-nya, CP spastik. Dengan ciri-cirinya seperti terdapat kekakuan pada bagian tubuh atau seluruh otaknya. Yang berikut CP dyskinesia yang meliputi atostosi pada seluruh tubuh sehingga kulit membengkak. Yang ketiga tremor atau gerakan kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau pada kepala. Yang keempat ataksi atau adanya gangguan keseimbangan, jalannya gontai atau koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Yang keempat jenis campuran
atau seorang anak mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe di atas. Jadi untuk CP sendiri itu dibagi lagi ya menjadi 4 jenis. Yang pertama CP spastik, CP diskensia, yang ketiga CP ataksi, yang keempat CP jenis campur. Golongan anak tunadaksa berikut ini tidak mustahil akan belajar bersama dengan anak normal dan banyak ditemukan pada kelas-kelas biasanya. Penggolongan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otak dan rangka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada poliomielitis. Ini merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kumpulan dan sistem menetap. Dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan anak polio dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tipe spinal. Tipe spinal yaitu kelumpuhan atau kelumpuhan pada otot leher, sedang sekat badan dan tangan serta kakinya. Yang berikut ada tipe bulbaris, yaitu kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi dengan ditandai adanya gangguan pernapasan. Dan ada tipe bulbospinalis, yaitu gabungan antara tipe spinal dan tipe bulbaris. Yang berikut ada encephalitis yang dibiasakan disertai dengan demam, kesadaran menurun atau tremor, dan kadang-kadang kejang. Kumpulan pada polio sifatnya layu dan biasanya tidak menyebabkan gangguan atau gangguan pada kecerdasan atau alat-alat indera. Akibat penyakit poliomielitis adalah otot menjadi kecil atau ortopi karena kerusakan sel saraf, adanya kekuatan sendi atau kontraktur, pendengaran anggota gerak atau tulang belakang melangkah ke arah satu sisi seperti huruf S atau biasa disebut dengan skoliosis. Kelainan telapak kaki yang membengkok keluar atau ke dalam, diskoliosis, atau sendi yang keluar dari dudukannya. Lutut melenting ke belakang atau genu revolutum. Yang berikutnya tadi kan ada poliomielitis, yang kedua adalah muskuledystrofi. Di sini jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif atau simestis. Penyakit ini ada hubungan dengan keturunan. Yang ketiga, spina bifida merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutup kembali, di mana mengakibatkan kelumpuhan atau
histopalus, yaitu pembesaran pada kepala karena produksi cairan yang berlebihan. Biasanya khusus ini disertai dengan ketunagrahitaan. Jadi untuk spina bifida itu tuh diakibatkan bukanya tulang belakang ya, atau biasanya juga disebabkan dengan cairan yang berlebihan pada kepalanya. Baik, untuk materi berikutnya adalah dampak ketunadaksaan. Dampak atau aspek akademik. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otak dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berantang atau mulai dari tingkat sangat rendah sampai dengan sangat tinggi atau Hardaman 1990 mengumumkan bahwa 45% anak cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita. 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal. Sisanya berkecerdasan sedikit di bawah rata-rata. Selanjutnya, P. Sebiel 1984.2/1308 mengumumkan bahwa tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan anak. Artinya, anak cerebral palsy yang kelainannya berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Selain tingkat kecerdasan yang bervariasi, anak cerebral palsy juga mengalami kelainan persepsi atau kognisi atau simbolis. Kelainan persepsi terjadi karena saraf penghubung dan jaringan saraf ke otak mengalami kerusakan sehingga proses persepsi yang dimulai dari sistem maka menerima diteruskan ke otak adalah saraf sensoris. Kemudian ke otak yang berfungsi menerima, memvariasikan serta menganalisis. Mengalami gangguan, kemampuan kognitif terbatas karena adanya kerusakan otak sehingga mengganggu fungsi kecerdasan atau penglihatan, pendengaran, bicara, raba dengan lingkungan yang terjadi terus-menerus melalui persepsi dengan menggunakan media atau sensori atau bisa disebut dengan indera. Gangguan pada simbolis disebabkan oleh adanya kesulitan dalam mencernahkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kelainan yang kompleks ini akan mempengaruhi
persepsi akademiknya. Yang kedua, tadi kan ada dampak aspek dari akademik. Sekarang yang kedua adalah dampak sosialisasi atau emosional. Dampak sosialisasi atau emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat atau tidak berguna, yang menjadi beban orang lain, mengakibatkan mereka malas belajar atau bermain dan perilaku selalu sesuai dengan lainnya, tidak sesuai dengan lainnya maksudnya. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem atau emosi seperti mudah tersinggung, ya, apalagi pada saat ada yang lagi berbicara terus mereka merasa kalau mereka orang itu berbicara dirinya, jadi mereka itu cepat tersinggung, ya, terus mudah marah, terus ada rendah diri, kurang dapat pergaulan, ada pemalu, terus lebih banyak suka menyendiri dan frustasi. Problem emosi seperti ini banyak ditemukan pada anak tunadaksa dengan gangguan emosional sistem cerebral palsy. Oleh sebab itu, tidak jarang dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Loh, apa Oja? Yang ketiga, dampak fisik atau kesehatan. Dampak fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami kecacatan tubuh, adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurang daya pendengaran, penglihatan, serta gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem cerebral. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara atau kaku serta lumpuh. Seperti lidah, bibir atau rahang, sehingga gangguan pembentukan artikulasi yang benar. Akibatnya, berbicara tidak dapat dipahami oleh orang lain dan diucapkan dengan susah payah. Mereka juga mengalami afasis sensoris, artinya ketidakmampuan bicara karena organ reseptor anak terganggu fungsinya, dan apasi motorik, yaitu mampu menangkap informasi dari lingkungan sekitarnya melalui indera pendengaran, tetapi tidak dapat mengungkapkan lagi secara lisan. Anak cerebral palsy mengalami kerusakan pada piramida atau traktil
dan ekstramida yang berfungsi mengatur sistem motorik. Tidak heran mereka mengalami ketakutan atau gangguan keseimbangan gerakan, tidak dapat dikendalikan, dan susah berpindah tempat. Dilihat dari aktivitas motorik intensif, gangguan dikelompokkan atas hiperaktif yang memungkinkan tidak mau diam atau gelisah, atau hipoaktif yang menunjukkan sikap pendiam, gerakan lamban, dan kurang merespon rangsangan yang diberikan, dan tidak ada koordinasi dan kurang merespon rangsangan yang diberikan, dan tidak seperti waktu berjalan kaku, sulit melakukan kegiatan yang membutuhkan interaksi gerak yang lebih halus, seperti menulis, menggambar, dan menari. Jadi itu kumpulan-kumpulan dari dampak fisik atau kesehatan pada anak yang mengalami atau yang disebut dengan tunadaksa. Baik, sekian dan terima kasih pembahasan saya tentang definisi, penyebab, serta klasifikasi dan dampak dari anak tunadaksa. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Sekian dan terima kasih.